Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak ibu di masa subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi subuh kita pada hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Habib Jamali MA. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kajian kita pada hari ini tentang keluarga, ya, tentang rumah tangga. Ada kejadian seseorang yang berumah tangga, istrinya digoda orang, lalu dia marah. Orang itu lebih kuat pula marahnya. Ketika naik Honda dipukul orang dari belakang. Akhirnya dituntutnya orang itu ke pengadilan. Tetangganya sampai di pengadilan ditanya oleh hakim. Namanya si Tony. Tony? Iya, Pak Hakim. Kenal sama saudara Subarno? Enggak kenal. Katanya tetangga. Sudah berapa tahun bertetangga? 21 tahun semenjak dari remaja. 21 tahun bertetangga, tidak kenal dengan saudara Suparno? Enggak kenal. Tapi katanya 21 tahun. Semakin marah Pak Hakim. Yang benarlah. Kau saudara sudah disumpah sebelum ke pengadilan. Iya Pak. Tidak kenal dengan saudara Suparno? Enggak. Dengan siapa yang kamu kenal? Dengan Suparno yang kenal. Dengan saudaranya tidak kenal siapa. Jadi dengan saudara, saya saudaranya tidak ada saya yang tahu. Cuma Suparno saja. Dengan saudaranya saya tidak tahu. Rupanya salah pengertian. Saudara di situ maksud hakim itu adalah sapaan. Jadi bukan saudara-saudaranya yang banyak laki-laki perempuan, bukan itu ditanya. Tetapi yang menjawab ini gugup dia, tak kenal Pak dengan saudaranya, tapi dengan dia saya kenal. Oh begitu. Itulah kejadian di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada lagi seorang yang dilarang di kantornya menikah dengan kawan-kawannya yang sekantor. Lalu dia dituntut untuk pindah kantor atau untuk berhenti jadi pegawai negeri. Dia pegawai negeri PNS. Saudara Mahmud, iya. Kan
sudah dilarang, tidak boleh menikah dengan wanita sekantor. Kok menikah juga? Maaf Pak Hakim, katanya, saya tak pernah menikah dengan wanita sekantor. Itu istri kamu kan sekantor dengan kamu. Iya, tapi dia itu hanya kawan sama-sama sekerja. Sedangkan satu saja wanita saya nikahi susah saya Pak. Apalagi kalau sekantor. Berapa banyak kondisi itu kalau sekantor Tuhan. Sedangkan seorang aja lah Pak ya. Apalagi sekantor. Berapa banyaknya wanita itu. Tidak sekantor Pak, hanya satu aja Pak. Rupanya salah pengertian ya. Tentang pengertian sekantor. Kalau tadi salah pengertian tentang saudara. Masya Allah. Tak kenal dengan saudara. Tidak apa. Kenal Pak. Itu katanya tak kenal dengan saudaranya. Saya tak kenal Pak. Kalau yang sekarang ini betul nikah dengan wanita sekantor? Enggak Pak. Itu sama-sama kerja dengan kamu. Ya satu Pak, bukan sekantor. Kalau sekantor berapa banyak wanita itu? Ada 86 orang Pak. Sedangkan satu saja sudah payah menikah Pak. Apalagi sekantor. Satu kantor berapa banyak itu? Rupanya salah pengertian. Nah, jadi Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, di dunia ini banyak orang yang bertengkar gara-gara salah pengertian, salah penafsiran. Padahal masih dalam bahasa Indonesia, apalagi yang dalam bahasa Arab. Nah, saya catat konflik-konflik dalam rumah tangga, dalam masyarakat itu banyak kejadian terjadi pertengkaran disebabkan 10 hal. Nah, ini yang masuk pengadilan ini. Kok yang rendah-rendah seperti ini bisa sampai masuk ke pengadilan ya? Nah, jadi hal ini kita harus menghindari. Yang paling serius, ini tidak humor lagi, tidak kisah lucu lagi. Yang serius itu 10 hal yang suami istri harus menghindari. Yang pertama, saling curiga. Jadi suami istri tidak boleh saling curiga. Saling curiga itu banyak menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran menimbulkan perkelahian. Perkelahian menimbulkan saling mengadu ke pengadilan sampai ke pengadilan agama. Masya Allah. Nah itu awalnya kecil, hanya curiga, saling curiga. Masya Allah. Ada sini lah, tidak nampak Bapak Ibu. Jadi karena saling curiga itu yang pertama. Yang kedua, banyak menjadi masalah adalah tidak adanya rasa saling mempercayai. Jadi suami tak percaya dia kepada istri, istri tak percaya kepada suami, saling tidak mempercayai, rasa percaya tidak ada. Itu ujung-ujungnya ke pengadilan. Sampai ke pengadilan jadi besar, bisa terjadi perceraian dan bisa pula rujuk kembali. Yang ketiga, pentingnya jangan sampai tidak ada saling menghargai dalam berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Jadi pendapat istri dengan suami kadang-kadang berbeda. Saya juga merasakan dalam rumah tangga. Saya maunya kalau WC di rumah itu yang duduk itu ya. Tapi orang rumah saya maunya yang biasa. Terjadilah demam sakit, rupanya nggak kuat kalau yang duduk biasa. Jadi yang memerlukan yang duduk seperti di hotel-hotel itu. Begitu rupanya manfaatnya. Jadi manusia ini dapat pengalaman, terasa manfaatnya, baru iyo juga yang berkembang rupanya. Begitu juga sebaliknya, suami kadang iya betul kata istriku.
Karena itu harus ada saling menghargai. Jangan sampai tidak saling menghargai. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali itu ya. Perlunya kita bijaksana dalam rumah tangga. Wa min ayatihi ana khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi gunanya untuk apa? Suami istri untuk saling menenangkan, saling tentram antara satu dengan yang lain. Kalau kita sudah tenang, makanya rumah tangga itu di dalam bahasa Arabnya disebut manzilah. Manzilah, rumah tangga, tempat turun, tempat naik, dan tempat kita tenang, istirahat rumah tangga. Karena itu tidak boleh ada saling curiga, tidak boleh ada saling tidak mempercayai, dan tidak boleh tidak menghargai pendapat pasangan kita. Jadi harus menghargai. Ketika saya pergi ke Siak, saya bercerita kisah nyata. Ada seorang dosen yang sedang memberikan kuliah, lalu termenung sejenak, terduduk meleleh air mata. Sudah itu kami diam-diam saja. Setelah selesai kuliah, tak boleh sebut namanya, Pak Zainal itu tahu ya, dia mengajar tentang administrasi pendidikan. Jadi almarhum beliau. Lalu berhenti. Setelah itu baru naik kembali, memberikan kuliah kembali. Kemudian beberapa orang yang mendekati dia dikatakannya, istriku tak menghargai aku. Walaupun aku seorang dosen, istri saya tidak tamat SD, tapi lebih tinggi dia lagi di rumah daripada saya. Saya yang diaturnya. Sampai saya menyupir mobil saya tidak tenang. Memberikan kuliah saya tidak tenang katanya. Itu kadang-kadang sedang bawa mobil berhenti saya itu katanya. Kenapa? Karena saking kuatnya tak menghargai susah payahnya dari pasangan hidupnya. Masya Allah. Nah, ini besar yang bapak-bapak ini bisa pengaruh kepada pekerjaannya, apakah sebagai dosen, apakah di kantor, apakah tentara, polisi, apapun pekerjaan suami, apakah jadi pilot, bawa pesawat, itu sangat besar pengaruhnya. Karena itu saling menghargai, hargai. Sebagaimana Aisyah menghargai Nabi Muhammad sallallahu